Bayangkan, suatu hari kamu membersihkan gudang rumah lama orang tuamu, dan tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Di dalamnya ada selembar surat cinta tertulis 20 tahun lalu, yang tak pernah dikirimkan kepada orang yang seharusnya menerima. Dan ketika kamu membuka surat itu, segalanya berubah. Sebuah rahasia besar yang disembunyikan selama 2 dekade akhirnya terungkap. Sebelum kita mulai kisah penuh emosi ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena dukungan kalian membuat kami terus menghadirkan kisah-kisah menakjubkan seperti ini. Bagian 1. Penemuan. Namanya adalah Raka. Pria berusia 32 tahun yang baru saja kembali ke rumah masa kecilnya setelah ibunya wafat. Rumah tua itu kini sepenuhnya miliknya, dan hari itu ia berniat merapikan barang-barang lama di gudang. Gudang itu berdebu, berantakan, dan penuh dengan kotak-kotak kayu yang tidak pernah disentuh sejak kecil. Raka merasa seperti sedang membuka pintu ke masa lalu. Di pojok ruangan ia melihat sebuah kotak kecil dari kayu jati kotak yang ia rasa tak pernah melihat sebelumnya. Di atasnya terukir huruf, "Untuk Raka, buka saat kamu sudah siap." Raka terdiam, ia tidak pernah ingat memiliki kotak semacam itu. Saat dibuka, ia menemukan beberapa foto lama ayah dan ibunya saat masih muda, sebuah bros kecil, dan satu surat yang belum pernah dibuka. Di sampulnya tertulis, "Untuk seseorang yang harus tahu kebenarannya, jika waktumu telah tiba." Raka merinding. Surat itu tertanggal tahun 2005, tepat 20 tahun lalu. Tangannya bergetar perlahan saat membuka lipatan kertas yang mulai menguning. Ia merasa seakan sesuatu yang besar akan terungkap. Dan ternyata, ia benar. Bagian 2, isi surat cinta. Raka, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah cukup dewasa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada satu kebenaran yang selama ini ayah dan ibu sembunyikan darimu, bukan karena kami ingin berbohong, tapi karena kami ingin melindungimu. Raka mulai gugup, ia tak pernah melihat nada penulisan ibunya seberat ini. Raka, kamu mungkin selalu menganggap kami orang tuamu, dan memang begitu adanya, dengan sepenuh hati. Tapi kamu harus tahu, kamu adalah anak yang kami temukan. Ya Raka, kamu ditemukan, bukan dilahirkan. Raka tersentak, jantungnya berdegup liar. Suaranya pecah ketika membaca lanjutannya. Suatu malam, tahun 1993, hujan turun sangat deras. Ayah menemukanmu di depan pintu rumah. Masih bayi, dibungkus kain biru, menangis tanpa henti. Ada sebuah surat kecil di sampingmu, dari wanita yang menaruhmu di sana. Kami mencoba mencari tahu siapa ibumu, tapi tidak ada petunjuk, tidak ada nama, tidak ada alamat, tidak ada yang mengaku kehilangan bayi. Kami akhirnya memutuskan untuk merawatmu dan mencintaimu seperti darah daging kami sendiri. Di baris berikutnya, tinta terlihat seperti bercampur air mata. Dan Raka, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ibumu meninggal 5 hari sebelum surat ini sempat terkirim. Ia berharap saat kamu besar nanti, kamu akan mencari jawabanmu sendiri. Bukan dengan beban, tetapi dengan keberanian. Kamu tidak kami temukan dengan kebetulan. Ada seseorang yang menitipkanmu dengan maksud tertentu. Dan orang itu mungkin masih mencarimu. Raka menjatuhkan surat itu perlahan, air matanya mulai mengalir. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa ia adalah anak kandung kedua orang tuanya. Nyatanya, ia adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Bagian 3, petunjuk yang disimpan. Di dalam kotak itu, Raka menemukan satu benda lagi, sebuah liontin perak yang bisa dibuka. Di dalamnya terdapat foto seorang wanita muda berwajah lembut, dan secarik kertas kecil berisi tulisan tangan. Untuk Raka, jika suatu hari kamu mencari, datanglah ke tempat kita memulainya. M. Siapa M? Ibu kandungnya kah? Atau seseorang lain? Raka tak pernah melihat wajah wanita itu sebelumnya. Namun ada sesuatu di matanya, sesuatu yang terasa familiar.
Raka memutuskan untuk mencari tahu. Dan petunjuk pertama yang ia miliki hanyalah tempat kita memulainya. Setelah memeriksa foto-foto lama, Raka melihat latar belakang yang sama. Taman kota kecil di daerah tempat dia dulu tinggal. Raka berangkat ke sana. Bagian 4. Perjumpaan yang tertunda 20 tahun. Di taman itu, ia melihat seorang wanita tua sedang memberi makan burung. Di leher wanita itu, tergantung liontin yang sama persis. Raka terpaku. Wanita itu menatap Raka, lalu tersenyum, seakan telah menunggu bertahun-tahun. "Kamu, Raka?" tanyanya dengan suara pelan. Raka mengangguk perlahan. "Maafkan aku tak bisa merawatmu dulu." "Kamu mengenal ibuku?" tanya Raka. Aku saudara kembarnya, tante kandungmu." Inilah rahasia besar itu, ibunya meninggal muda karena komplikasi pasca melahirkan. Ayah kandungnya pergi sebelum ia lahir, dan keluarga dari pihak ayah menolak keberadaan Raka. Wanita itu berkata bahwa ibu Raka menitipkan bayi itu padanya, tapi hidupnya saat itu hancur. Ia tidak mampu merawat seorang bayi. "Jadi aku menaruhmu di depan rumah pasangan yang aku tahu punya hati paling baik." Dan wanita itu benar, Raka dibesarkan oleh dua orang yang penuh cinta. Raka hanya bisa menangis, bukan karena marah, tapi karena akhirnya menemukan potongan terakhir dari dirinya yang hilang bagian 5. Penutup emosional. Raka tidak membenci masa lalunya, tidak membenci kenyataan yang kini ia ketahui. Justru ia bersyukur, karena ia dicintai 2 kali, oleh ibu kandung yang mengorbankan segalanya, dan oleh orang tua angkat yang membesarkannya tanpa syarat. Surat itu, yang baru dibuka 20 tahun kemudian, bukan hanya membawa rahasia, tapi juga membawa Raka pulang pada dirinya sendiri. Kadang, jawaban datang terlambat, tapi tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah mendengarkan kisah penuh haru ini. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang merasakan kisahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.